Sosial media tengah dihebohkan dengan viralnya percakapan yang diduga Kasat Narkoba Polres Bone, AKP Aswar yang memperlihatkan upaya atur damai dengan keluarga terduga pelaku penyalahgunaan narkoba di Bone. Dalam percakapan yang viral tersebut, seseorang yang mengaku kerabat dekat penyalahgunaan narkoba di Bone sedang melakukan upaya atur damai dengan AKP Aswar dengan membayar uang sekira 80 juta rupiah untuk dibebaskan. Hal tersebut kemudian membuat Kasat Narkoba Polres Bone, AKP Aswar dicopot dari jabatannya. Berdasarkan surat perintah nomor Sprint 3023/2025 yang ditandatangani oleh Wakapolres Bone, Kompol Antonius Tutleta dituliskan bahwa AKP Aswar yang merupakan Kasat Narkoba melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pamapolres Bone. Kemudian menunjuk AKP Irwandi yang merupakan Kasubag Daters BSDM Polres Bone sebagai pelapor Kasat Narkoba Polres Bone. Sebelumnya, Korps Kriminal Kasat Narkoba sebagai Maret 2022 sore. Mereka meminta Kapolres Bone, AKBP Erwinsyah beserta dengan Kasat Narkoba Polres Bone, AKP Aswar dicopot dari jabatannya. Sekretaris Korps Anti Narkoba Bone, Adiman saat dikonfirmasi mengaku salah satu penyebab dirinya geruduk Mapolres Bone karena adanya percakapan atur damai semua di Polres Bone. Kasus yang beredar di sosial media bermasalah di narkoba, termasuk informasi yang disampaikan tadi. Saya kira demikian, dan untuk keputusannya bisa dijelaskan tadi mengenai tuntutannya ke Polres Bone. Ya, jadi tuntutan tadi itu ada beberapa poin, dimulai daripada mendesak Kasat Narkoba Polres Bone, dalam hal ini AKP Aswar, untuk mundur dari jabatannya. Kemudian yang kedua, mendesak Kapolres Bone untuk pula mundur dari jabatannya karena dirasa gagal dalam memantau dan mengawasi bawahannya. Kemudian yang ketiga, mendesak Kapolri melalui Propam untuk mencopot Kapolres Bone beserta dengan Kasat Narkoba Polres Bone, sekaligus mengevaluasi reformasi birokrasi terhadap tubuh Polres Bone secara keseluruhan. Bisa dijelaskan kronologi awal mula tuntutannya Forbes ini bisa menuntut Kasat Narkoba Polres Bone untuk mundur dari jabatannya? Iya, jadi ada chat yang ditemukan di mana beliau dalam hal ini diduga AKP Aswar ini mengatur terkait dengan salah satu kasus penangkapan 3 orang yang dimintai dana untuk pelepasannya sebesar 80 juta. Nah, chat tersebut kemudian beredar dan sampai kepada teman-teman Forbes, dan penangkapan tersebut pun tidak terkonfirmasi kepada teman-teman di Forbes. Ini kesalahan daripada Satres Narkoba hari ini dikarenakan dirasa kurang respon terhadap teman-teman Forbes jika disandingkan dengan Kasat Narkoba yang sebelumnya, di mana Kasat Narkoba yang sebelumnya setiap kali ada penangkapan itu bucketnya langsung dikirimkan kepada teman-teman Forbes untuk pula dikawal. Nah, sementara untuk Satres Narkoba hari ini yang dipimpin oleh Pak Aswar ini itu baru memberikan bucket ketika diminta oleh teman-teman Forbes. Nah, dengan metode yang demikian itu, beberapa penangkapan itu tidak tersampaikan ke kami untuk dapat terkawal. Nah, beberapa penangkapan tersebut pun akhirnya ditemukan terjadi pengaturan-pengaturan. Tidak hanya ini, namun secara pembuktian yang memiliki bukti hanya chat ini satu kasus. Namun ada beberapa kasus lain yang dimainkan. Datanya mungkin bisa dikonfirmasi kepada koordinator Forbes, sebagaimana yang tadi diungkap pada penyampaian aspirasi di depan Polres Bone. Ada beberapa bandar yang sebelumnya ditangkap namun dilepas. Siap, Kak. Apakah sudah ada tanggapan dari pihak Kasat Narkoba sendiri, yakni AKP Aswar sendiri, mengenai chat yang beredar untuk Forbes sendiri? Secara resmi belum ada. Sekalipun sebenarnya secara komunikasi personal beberapa hari kemarin, termasuk sebelum aksi demonstrasi berlangsung, itu masih berupaya untuk membangun komunikasi namun tidak diberi respon oleh kawan-kawan.
Siap Kak. Bagaimana tanggapan Forbes sendiri setelah mendengar kalau diberhentikan di non-job Kasat Narkoba Polres Bone? Tanggapan dari Forbes sendiri bagaimana? Selayaknya memang di non-job, kalau bisa selamanya. Orang-orang yang demikian ini tidak hanya mengkhianati institusinya, namun mengkhianati rakyat dan negara kita secara keseluruhan. Orang-orang seperti ini tidak dapat lagi diberikan amanah untuk memimpin jabatan. Gitu. Harapannya Kak? Harapan terhadap kepolisian, Iya. semoga hal ini menjadi bahan evaluasi internalnya untuk membenahi citra Polri. Sejujurnya kami teman-teman Forbes itu prihatin karena kami mencintai kepolisian, namun ada oknum-oknum yang memang harus dilumpuhkan, termasuk Pak Aswar ini yang telah menciderai secara nyata tubuh Polri, khususnya Polres Bone. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.